Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah PA hari ini, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun kita beribadah online, namun Tuhan Yesus juga hadir bersama kita loh. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih semuanya? Wah, kakak bersyukur adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat. Hai, hari ini hari Minggu, tanggal 1 Agustus. Wah, kita udah tidak sangka ya, sekarang udah masuk di bulan Agustus. Kakak berharap adik-adik tambah semangat untuk belajar online, untuk tetap sehat, terutama di masa pandemi seperti ini. Hai, kakak juga mau mengingatkan, karena kita mau ibadah pada pagi hari ini, adik-adik tolong siapkan Alkitabnya, catatannya, lalu jangan lupa nanti setelah selesai HMPA, adik-adik mengerjakan aktivitasnya. Nah, sebelum kita mengikuti HMPA, kita mau datang kepada Tuhan dulu yuk adik-adik. Mana sikap berdoanya yang baik? Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu bersyukur pada pagi hari ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau mengikuti HMPA, kami mau menyerahkan untuk ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, walaupun melalui virtual, tapi biarlah kami anak-anak Tuhan boleh mendapat berkat melalui firman Tuhan pagi ini, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kakak Layan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita udah berdoa. Nah, sebelum adik-adik mendengarkan firman yang akan nanti disampaikan oleh kakak Layan, kakak akan mengajak adik-adik dulu untuk menyanyi bersama-sama. Tapi tenang, Kak Asid hari ini tidak sendiri loh. Kak Asid itu ditemani sama teman kita, namanya Elis. Nah, Elis akan menyanyikan lagu dan mengajak adik-adik semua juga untuk bernyanyi bersama-sama dengan dia. Yuk kita dengarkan, dan kakak berharap adik-adik bisa menyanyi bersama-sama. Mari surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku.
Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pujian yang disampaikan oleh Elis. Ya, wah bagus sekali nih pujiannya. Nah, sebelum kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan, Kakak Asid mau mengajak adik-adik untuk membaca nas pembimbing pada pagi hari ini. Nah, nas pembimbing pada pagi hari ini itu diambil dari Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat yang ke-7. Kakak Asid akan bacain untuk adik-adik semua. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, kita harus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Baik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan satu lagu lagi yang akan dibawakan oleh Elis, dan kakak berharap adik-adik bisa menyanyi bersama-sama, bersukacita bersama-sama. Adik-adik, wah tadi kita sudah mendengarkan pujian yang disampaikan oleh Elis, yaitu tiap orang yang mendengar. Nah, jadi karena firman hari ini berkaitan dengan orang-orang yang harus mendengar firman Tuhan, adik-adik kakak berharap tadi pujian tadi memberkati adik-adik semuanya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak Layan. Kakak berharap adik-adik semuanya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, sebelum kita adik-adik mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah bersukacita untuk memuji Tuhan. Biarlah lagu pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk dapat menyambut firman Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh kakak Layan. Tiba waktunya untuk kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Silahkan adik-adik yang di rumah disiapkan Alkitabnya. Nanti yang akan membacakan Alkitab teman kita, Candy. Kalau sudah disiapkan Alkitabnya, silahkan dibuka dari Kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Kalau sudah dapat, dibiarkan Alkitabnya tetap terbuka
Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang besar bagi kami. Kami berterima kasih karena pada hari ini kami kembali bisa bertemu untuk beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Bapa, kami akan membaca firman-Mu, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menolong Kakak Abi yang pagi hari ini akan menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang kami dengar bisa menjadi berkat bagi adik-adik di rumah dan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah bagi kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan Candy. Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Candy. Kita akan lanjut untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat mendengarkan cerita, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Sekarang kakak ingin tanya dulu ya. Apakah ada di antara adik-adik yang tidak suka mendengarkan perkataan orang tua kalian? Atau nasihat orang tua kalian? Atau adakah adik-adik yang suka mengganggu adik sendiri atau mengganggu teman? Atau mungkin adakah di antara kalian yang suka nonton YouTube kebanyakan sampai lupa makan dan tidurnya pun sampai terlambat sekali atau malam sekali? Sepertinya tidak ada ya adik-adik di sini yang seperti itu. Karena semua yang kakak sebutkan tadi adalah contoh-contoh perilaku yang kurang baik. Nah, sebelum kita membahasnya lebih lanjut, yuk mari kita perhatikan bersama bacaan Alkitab kita pada hari ini. Pada awalnya, ada Adam dan Hawa, dan tidak banyak manusia ada di bumi. Tetapi lama-kelamaan manusia bertambah, dan semakin banyak. Manusia ada di mana-mana. Pernahkah kalian punya adik atau kakak yang kadang-kadang bertengkar? Nah, bayangkan sekarang bila hal itu terjadi terus-menerus. Nah, itulah yang terjadi pada masa itu. Manusia bertengkar terus-menerus. Manusia banyak melakukan kejahatan.
berkelahi, berperang, mencuri, dan berbagai macam perbuatan kekerasan yang tidak baik. Perbuatan tidak baik dilakukan dari pagi sampai malam. Melihat hal itu semua, Allah tidak senang dan sedih sekali. Allah saat itu sampai berpikir untuk memberikan hukuman pada manusia dengan menghapuskan manusia dan semua hewan-hewan dari muka bumi. Akan tetapi, Ia Maha Kasih dan Maha Mengampuni. Ia juga melihat ada manusia yang baik, yaitu Nuh dan keluarganya. Mereka hidup tidak bercela, oleh karena itu Ia menyelamatkan Nuh, keluarganya, serta berbagai macam hewan ketika terjadi air bah yang banyak membinasakan manusia saat itu. Adik-adik, dari Kejadian pasal 6 ayat 1-8 hari ini kita belajar bahwa Allah sedih sekali ketika kita tidak mentaati perintahnya dengan berperilaku yang tidak baik. Dan Ia akan memberi pelajaran atau hukuman pada kita bila selalu melakukan hal-hal yang tidak benar. Seperti apa sih perbuatan yang tidak baik itu? Contohnya ya, kita bersikap egois dengan tidak mau berbagi, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua kita, main HP terus padahal sudah waktunya makan atau sudah waktunya tidur, suka mengambil barang milik orang lain, mau menang sendiri dan berkelahi terus-menerus. Kalau di sekolah, kita juga suka nyontek. Nah, itu hanyalah contoh-contoh ya adik-adik. Akan tetapi, Allah juga murah hati dan penuh kasih. Ia memberikan pengampunan dan keselamatan pada kita bila kita mengakui kesalahan dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Duh, baik sekali ya Tuhan kita itu. Nah adik-adik, kita bisa menjawab kebaikan Tuhan ini dengan menyenangkan hati Tuhan supaya Ia tidak sedih lagi dan marah pada kita. Tunjukkanlah bahwa kita adalah anak-anak Allah yang baik, penuh kasih sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, setia, lemah lembut dan mampu menguasai diri kita sendiri. Waduh, sepertinya rumit dan panjang sekali ya perilaku yang harus kita lakukan. Tapi sebenarnya tidak seperti itu ya. Semuanya ini dengan mudah dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, mendengarkan orang tua. Kalau diminta membereskan mainan kalian, bereskanlah. Bila diminta untuk tidak bermain HP terus, janganlah main HP terus. Karena mungkin sudah waktunya untuk sekolah online, waktunya makan, waktunya istirahat, waktunya beribadah online dan berbagai macam kegiatan lain yang perlu kita lakukan. Bantu juga orang tua kita dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah, seperti mencuci piring, menyapu, dan hal-hal lain yang sederhana yang dapat kita lakukan untuk meringankan kerja mereka. Kan kita sayang pada orang tua kita. Hal lain lagi, sebagai anak-anak Allah kita bisa juga tunjukkan kalau kita sayang lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarang. Buanglah sampah pada tempatnya. Contoh lain adalah bersikap murah hati dengan teman-teman, dengan mau berbagi, mau bermain dengan banyak teman-teman. Juga tidak membuli temannya karena kita mengasihi mereka. Kita mengasihi teman-teman kita siapapun dia. Dan jangan lupa mintalah maaf bila kita melakukan kesalahan. Nah adik-adik, kakak yakin kalian semua adalah anak-anak Allah yang baik, yang mampu menyenangkan hati Tuhan dengan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Amin. Adik-adik, mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami sampai hari ini. Menyertai orang tua kami, lingkungan kami, negara kami juga ya Bapa. Dalam situasi saat ini kami memohon, kiranya Engkau selalu mau memberkati pemimpin negara ini beserta jajaran pemerintahannya.
Biarkanlah Roh Kudus-Mu turun menyertai mereka, agar mereka dapat memimpin bangsa ini menuju ke keadilan dan kesejahteraan. Kami berdoa juga ya Tuhan buat orang tua kami yang tercinta, untuk kesehatan mereka, pekerjaan mereka. Mampukan mereka ya Tuhan agar selalu dapat membimbing kami. Untuk teman-teman kami juga yang terkasih, yang saat ini sedang terbaring sakit, kami mohon kiranya Engkau berkenan juga untuk menjamah dan menyembuhkan mereka ya Tuhan, agar mereka dapat kembali sehat dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami berdoa buat gereja kami ya Bapa, kiranya Engkau mau memberkati Ibu Pendeta beserta keluarga, majelis, komisi, pelkat seluruh jemaat. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan yang datangnya hanya daripada-Mu dalam melakukan pelayanan kasih seturut kehendak-Mu dan juga demi kemuliaan nama-Mu saja. Bimbinglah dan ingatkan kami ya Tuhan, agar dapat selalu menjadi anak-anak Allah yang berperilaku yang benar dan boleh menjadi terang bagi lingkungan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Silahkan adik-adik yang di rumah disiapkan uang persembahannya dan celengan persembahannya. Sudah? Nanti kita akan bernyanyi Aku Bawa dan Berikan sambil uang persembahannya dimasukkan. Oke, uang persembahannya dipegang tangan kanannya dinaikkan. Kita ucapkan bersama-sama, Tuhan berkatilah persembahan kami. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan, Juru Selamatku. Mari adik-adik kita membawa persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur, kami sudah mengumpulkan persembahan kami pagi hari ini. Bapa, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, kuduskan, dan sucikan persembahan ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita terambil dari Efesus 2 ayat 10 yang berbunyi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Selamat menghafal adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.